وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada pengurus Fatanat anak cabang Cilongok yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan. Ya qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua nanti-nantikan syafaatnya fil yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kami dari Fatayat Ranting Cipete akan mengkaji kitab Safinatun Najah dengan tema niat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. An-niyatu utawi niat iku salasu darajatin ono telu piro-piro derajat. Ingkanat lamun ono opo as-sholatu sholat fardun iku fardu, wajaba moko wajib, opo qasdul fi'li neja nglakoaken, wa ta'yinu lan nyataaken, wa fardiyatu lan bangsa fardu. Wa ingkanat lamun ono opo sholat an nafilatun iku sunnah muaqqatatan kang di waktu-waktu, karotibatin kaya dene sholat rawatib, awdatis sababi utawa sholat kang duweni sebab. Wajib mongko wajib opo qasdul fi'li neja nglakoaken, wa ta'yinu lan nyataaken. Wa in kanat lamun ono opo sholat iku nafilatun sunnah mutlaqatan kang mutlak. Wajib moko wajib qasdul fi'li neja nglakoaken faqat halai bloko. Shadaqallahul adzim. Dalam kesempatan kali ini kitab Safinatun Najah menerangkan tentang faslun an-niyatu salasa darajatin. Niat terklasifikasi menjadi 3. Yang pertama yaitu niat sholat fardu, yang kedua niat sholat sunnah, dan yang ketiga adalah niat sholat mutlak. Niat sholat fardu, adapun dalam niat sholat fardu ini tercakup dalam 3 unsur. Yang pertama yaitu qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, dan yang ketiga fardiyah. Qasdul fi'li yaitu niat melakukan sholat. Di sini lafadz yang digunakan adalah usolli. Dan yang kedua ta'yin, nama sholat yang akan dilakukan, yaitu misalnya sholat duhur atau asar, itu nama sholat yang akan dikerjakan. Dan yang ketiga fardiyah, hukum dari sholat yang akan dikerjakan, yaitu di sini kalimat yang akan digunakan yaitu fardhon. Jadi di sini niat sholat yang ada 3 unsur tersebut harus ada 3 unsur, yaitu qasdul fi'li, ta'yin, dan fardiyah. Qasdul fi'li usolli, ta'yin nama sholat, dan fardiyah atau fardhon. Jadi contoh kita akan melakukan sholat duhur, maka niat yang harus dilafadzkan yaitu usolli sunat, usolli fardhu duhri, atau usolli fardhu asri, dan sebagainya. Kalau kita di daerah Jawa biasanya kita akan melafadzkan niat itu dalam bahasa Jawa, niat ingsun sholat duhur, atau niat ingsun sholat asar, dan sebagainya. Itu yang harus dilafadzkan dalam sholat fardu, 3 unsur tersebut. Dan dari 3 unsur ini dalam melafadzkan niat, yaitu tempatnya yaitu saat kita melakukan takbiratul ihram. Itu bersamaan dengan tangan kita terangkat takbiratul ihram, maka di situ juga hati kita melafadzkan niat tersebut. Jadi tidak boleh ada niatnya itu sebelum takbir atau sesudah takbir, tapi
pas bersamaan saat kita takbiratul ihram. Jadi di sini kita mengangkat tangan Allahu Akbar, maka hati kita juga saat itu juga melafadzkan niat ingsun sholat, seperti itu. Niat sholat duhur atau asar itu waktunya harus pas sama saat kita melakukan takbiratul ihram. Itu niat sholat pertama, yaitu niat sholat fardu. Dan yang kedua, niat sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang mempunyai waktu dan sebab. Misalnya sholat sunnah yang punya waktu, yaitu sholat-sholat yang sudah ditentukan waktu-waktunya, seperti sholat tahajud, duha, atau witir, atau sholat tarawih, seperti itu sholat yang sudah mempunyai waktu tersendiri. Jadi sholat duha itu pagi, sholat tahajud itu malam, jadi sholat yang sudah mempunyai waktu tersendiri. Sementara sholat yang mempunyai sebab seperti sholat tahiyatul masjid atau sholat istisqa atau sholat gerhana itu adalah sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab. Di sini untuk sholat sunnah yang dilafadzkan yaitu dua unsur, yaitu qasdul fi'li dan ta'yin, yaitu usoli dan nama sholat yang akan dikerjakan. Misalnya sholat duha, maka usoli sunatat duha itu cukup dua unsur itu yang harus dilafadzkan dalam melakukan sholat sunnah ini. Jadi waktunya juga sama, saat kita takbiratul ihram maka hati kita melafadzkan niat tersebut, niat ingsun sholat sunnah apa misalnya, seperti itu. Usoli sunatat duha, usoli sunat tahajudi dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak yaitu sholat sunnah yang tidak memiliki batasan waktu atau sebab. Jadi sholat sunnah yang bebas untuk dilakukan kapan saja, tapi kecuali tidak boleh melakukan sholat mutlak ini di waktu-waktu yang haram, misalnya pada asar atau pada subuh atau saat terbitnya matahari. Itu adalah waktu-waktu yang haram untuk melakukan sholat. Jadi di luar waktu-waktu itu sholat mutlak boleh dikerjakan. Dan untuk sholat mutlak itu cukup satu qasdul fi'li saja, yaitu usoli. Jadi itu saat kita melafadzkan usoli di dalam sholat itu mutlak itu sudah sah. Jadi saat melakukan takbiratul ihram kita niat usoli itu sudah sah. Tidak seperti sholat fardu yang harus ada nama sholatnya dan kefarduannya, itu sholat fardu. Tapi ini kalau sholat mutlak cukup usoli itu saja sudah sah. Demikian pembahasan kita tentang niat dalam kitab Safinatun Najah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan bila ada kesalahan kekeliruan dalam kami menyampaikan keterangan tentang niat ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fatayat Ranting Cipete mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Fatayat NU siap berkhidmat menebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.